Apartemen seringkali berupa bangunan megah dan bertingkat dengan fasilitas yang nyaris sempurna serta pelayanan yang sangat baik. Akan tetapi, tidak seperti apartemen yang berada di distrik perkotaan Hong Kong. Banyak apartemen di distrik perkotaan yang lebih tua di Hong Kong justru tampak angker dan mengerikan, yang kemudian dikenal sebagai rumah peti mati atau rumah kandang. Di samping harus digunakan sebagai tempat tidur dan istirahat, rumah peti mati di negara ini juga harus menampung berbagai kebutuhan penggunanya. Sama seperti halnya peti mati, kamar tipe perumahan semacam ini hanya memiliki luas sekitar 180 kaki persegi, di mana ukuran sekecil itu harus ditambah dengan semua perlengkapan penggunanya di semua sisi, sehingga pengguna kamar rumah peti mati tersebut terpaksa harus menekuk lutut saat berbaring. Diperkirakan bahwa penduduk Hong Kong yang memilih tinggal di perumahan peti mati ini berjumlah sekitar 200.000 orang, di mana sekitar 40.000 orang lainnya adalah anak-anak. Umumnya, penduduk yang tinggal di perumahan peti mati ini adalah orang-orang berpenghasilan rendah, pekerja dengan keterampilan rendah, serta beberapa lansia yang telah pensiun dari pekerjaannya. Meski sering disebut sebagai rumah kandang atau rumah peti mati, namun pemerintah Hong Kong menyebutnya sebagai apartemen ruang tidur. Hong Kong memang mengalami krisis perumahan, sekaligus dikenal sebagai negara dengan harga perumahan paling mahal di dunia, dengan rata-rata harga sekitar 1,2 juta dolar. Mahalnya harga perumahan di Hong Kong serta banyaknya orang-orang dengan penghasilan rendah akhirnya dimanfaatkan oleh tuan tanah untuk menyediakan perumahan bagi orang-orang miskin tersebut. Namun mirisnya, pemilik rumah justru mematok harga sewa sekitar 4 juta setiap bulan, dengan penghasilan rata-rata orang miskin yang menyewa kurang dari 386 pon. Umumnya, rumah peti mati dibuat dengan membagi flat apartemen menjadi beberapa bagian dan dipisah dengan sepotong tipis kayu atau papan kertas. Setiap rumah peti mati biasanya terdiri dari 12 kamar lebih dengan 1 toilet serta dapur yang harus digunakan secara bergantian. Ruang yang terbatas, jarak yang berdekatan satu sama lain, ditambah dengan sistem ventilasi yang sangat buruk, dapat memicu timbulnya berbagai penyakit. Selain penyakit pernafasan, insiden penyakit mental yang lebih tinggi seringkali dialami oleh warga, terutama lanjut usia, yang kemudian rumah peti mati mereka anggap sebagai tempat untuk menunggu kematian. Di samping itu, perumahan peti mati tanpa izin pemerintah juga memiliki tingkat keamanan yang relatif buruk dikarenakan lokasinya yang berada di dalam gedung-gedung tua dan minimnya proteksi kebakaran, sehingga dalam kondisi darurat, keselamatan warga, terutama lansia dan penyandang cacat, tentu sangat kecil. Pada tahun 1950-an, pemerintah membangun rumah peti mati pertama untuk menampung lonjakan pengungsi akibat Perang Saudara Tiongkok dari yang semula 600.000 menjadi 2,1 juta orang dalam kurun waktu 5 tahun. Peningkatan populasi yang tidak terduga memaksa pemerintah Hong Kong untuk membangun perumahan dengan 40 lantai yang berisi 786.679 unit rumah. Di samping itu, kemakmuran ekonomi Hong Kong pada waktu itu juga turut menambah tingkat kelahiran dan meningkatnya pekerja migran Tiongkok yang berbondong-bondong datang ke negara itu.
Dan sejak saat itu pula, perumahan peti mati populer di kalangan pekerja migran karena harga sewanya yang relatif murah. Pada gilirannya, pemerintah Hong Kong merasa kewalahan dan tidak menambah jumlah perumahan untuk menampung pekerja migran yang semakin terus meningkat tersebut. Meski pemerintah Hong Kong menyadari akan krisis perumahan umum di negaranya, ditambah dengan desakan dari warga dan organisasi sosial, sekaligus usulan dari PBB melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, namun pemerintah tidak benar-benar menanggapi dan berupaya menuntaskan krisis perumahan umum di negara mereka. Pada tahun 2018, pemerintah Hong Kong memang mulai membangun 16.000 perumahan transisi seluas 290 kaki persegi dengan harga sewa sekitar $3.000 yang direncanakan akan selesai pada pertengahan tahun 2023. Pembangunan rumah transisi yang direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2023 tersebut justru masih mendapatkan 2.000 rumah yang berhasil dibangun pada tahun 2021. Di samping itu, menurut survei pemerintah Hong Kong tahun 2020, meski Hong Kong memiliki luas lahan sekitar 1.114 km persegi dengan populasi penduduk sebesar 7,5 juta orang, namun hanya 7% lahan yang dialokasikan sebagai tempat tinggal. Sementara sisanya, pemerintah mencadangkan untuk taman negara, lahan basah, taman laut, waduk, tempat pengumpulan air, dan lain sebagainya dengan mengabaikan standar hidup penduduk Hong Kong yang berpenghasilan rendah. Dan saat ini, penduduk rumah peti mati menaruh harapan besar kepada John Lee sebagai kepala eksekutif baru yang resmi menjabat sejak 1 Juli tahun 2022 untuk membawa mereka menuju babak kehidupan baru dan menjadikan rumah peti mati yang masih mereka tempati saat ini sebagai tempat yang hanya penuh dengan memori kenangan.